Halo, salam sehat dan puji Tuhan kita sampaikan karena siswa Bapak dalam saat ini masih tetap aktif untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru. Saya mengharapkan juga tetap aktif belajar di pembelajaran Bapak Bahasa Indonesia untuk siswa Bapak seluruhnya yang ada di rumah. Kita hari ini belajar tentang materi yang baru. Kita tinggalkan materi yang kemarin karena sudah kita lakukan ujian bulanan. Nah, untuk itu Bapak harap kamu memang benar-benar sudah memahami teks prosedur. Sekarang kita akan lanjut untuk materi berikutnya tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum kita singgung tentang teks eksplanasi, Bapak mau sampaikan dulu bahwa kamu sudah memang benar-benar mengerti jenis-jenis teks yang ada di bahasa Indonesia. Di pembelajaran bahasa Indonesia ada jenisnya, misalkan satu. Nah, ini semua adalah teks yang ada di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Barangkali kamu sudah temukan teks prosedur. Ini adalah materi yang baru saja selesai kita pelajari di minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada teks eksplanasi. Sebelum kita singgung untuk pembelajaran, pengertian, dan bagaimana pemahaman tentang sebuah teks eksplanasi ini. Nah, yang kedua, teks eksplanasi adalah sekarang kita akan pelajari teks eksplanasi. Yang ketiga ada teks drama. Yang keempat ada teks cerita sejarah, teks anekdot, dan teks lainnya. Kamu boleh tahu dan sudah saya terangkan kemarin sebelum kita masuk kepada teks prosedur. Saya sudah jabarkan jenis-jenis teks yang ada di pelajaran bahasa Indonesia. Pasti akan kamu jumpai, baik itu pada saat kamu jumpai di kelas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Yang terakhir juga kamu pelajari di tingkat sekolah menengah atas atau SMA ini. Nah, kita lanjut. Saya mau bawa kamu kepada mengingatkan kembali jenis-jenis teks yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan kita akan singgung tentang teks eksplanasi yang kedua. Teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang berisikan tahapan atau proses dari suatu fenomena yang terjadi, yang ada di sekitarmu, yang ada di luar sana, yang di luar daerah kamu, ataupun di mana saja yang akan mengungkapkan sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi pada saat itu. Lantas, pertanyaan saya kepada kamu, apakah sama teks berita dengan teks eksplanasi? Nah, pertanyaan ini yang mau kita kaitkan dengan pembelajaran teks eksplanasi, yang dimana
sama-sama mengungkapkan suatu peristiwa di dalamnya. Kita lihat yang mana tadi teks eksplanasi berisikan suatu tahapan atau proses atau kejadian yang terjadi pada saat itu yang ada di sekelilingmu ataupun yang kamu ketahui di daerah lain. Nah, untuk itu kita perhatikan, mari teks berita juga mengatakan kepada adanya suatu informasi penyampaian tentang suatu fenomena ataupun kejadian ataupun peristiwa yang terjadi pada saat itu, pada hari itu. Namun, apa yang menjadi perbedaannya antara teks eksplanasi dan teks berita? Perbedaan yang sederhana ini adalah teks eksplanasi dikatakan teks yang berhubungan tentang fenomena yang terjadi dalam suatu tahapan atau proses. Sementara teks berita ini berisikan faktual, ya. Sementara juga teks eksplanasi berisikan faktual, ya. Nah, yang tidak diharuskan di dalam teks eksplanasi yang menjadi perbedaan antara kedua hal ini yaitu mereka, kita lihat di dalam teks eksplanasi tidak harus aktual. Namun ini tidak harus aktual, namun pada teks eksplanasi di sini ada mengatakan aktual atau yang terhangat, yang terbaru. Nah, untuk itu teks berita harus dilaporkan tentang berita-berita yang aktual dan fenomenal, faktual. Namun kalau untuk ini tidak diharuskan kamu mengungkapkan yang aktual. Boleh cerita yang lalu kita mengisahkan, menceritakan, atau jika kamu nanti disuruh untuk menuliskan sebuah teks eksplanasi. Nah, namun saya juga mau ajak kepada kamu setelah memahami ini perbedaannya, saya mau ajak kepada kamu sekarang kita lihat perbedaan antara teks prosedur dengan teks eksplanasi. Apa yang menjadi perbedaan teks eksplanasi dan teks prosedur? Kemarin kita sudah pelajari teks eksplanasi, teks prosedur adalah teks yang berisikan tahapan atau suatu proses terjadinya apa yang hendak kita hasilkan. Itulah yang dikatakan teks prosedur, langkah-langkah. Nah, persamaan ini adalah menyatakan di dalamnya ada berisikan suatu proses. Jadi kalau dikatakan teks prosedur dengan teks eksplanasi ini apakah sama? Sebenarnya memiliki perbedaan. Mereka ada kesamaan dan ada perbedaan. Yang dimana disampaikan di dalam teks prosedur tidak fenomena, tidak diharuskan fenomena. Nah, di dalam teks eksplanasi diharuskan tentang fenomena. Namun kalau di teks prosedur tidak harus fenomena. Maka perbedaan ini juga kamu boleh pakai jika ada pertanyaan apakah sama teks eksplanasi dan teks prosedur, jelas ada perbedaan. Untuk itu kamu bisa memahami di dalam pembelajaran teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang kita ketahui juga sebagai penandanya yaitu di dalam teks eksplanasi akan berisikan
penanda yaitu adanya suatu proses. Proses apa, Pak? Proses yang di dalamnya akan menceritakan suatu kejadian sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Untuk itu ada di dalamnya proses. Yang kedua, kamu akan menjumpai di dalam teks eksplanasi berisikan kausal. Kausal ini akan menceritakan tentang adanya sebuah sebab dan akibat di dalam peristiwa teks eksplanasi. Apakah kamu nanti mendengarkan sebuah peristiwa, pasti akan berisikan tentang kausal yang berisikan atau sebab akibat. Untuk itu kausal ini berperan aktif di dalam teks tersebut. Yang ketiga kamu jumpai nanti kamu akan menjumpai sebuah jenis-jenis teks eksplanasi. Nah, beragam sebenarnya jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama, ada teks eksplanasi sekuensial. Teks eksplanasi sekuensial ini akan terlibat di dalamnya teks eksplanasi yang kamu pelajari sekarang. Yang kedua, nah, yang kedua perhatikan ada teks eksplanasi kausal, ada teks eksplanasi faktorial, dan terakhir ada teks eksplanasi teoritis. Jenis ini akan kamu jumpai pada teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi ini akan mengajarkan keempat hal ini. Nah, yang pertama kita lihat teks eksplanasi sekuensial. Di dalam teks eksplanasi sekuensial ini berisikan tentang adanya tahapan atau proses. Jadi nanti kalau kamu menyertakan teks eksplanasi yang berisikan proses, tahapan, maka akan mengarah kepada teks eksplanasi sekuensial. Yang kedua, teks eksplanasi kausal ini yang berisikan tentang sebab akibat. Jadi proses kamu sertakan di dalam adanya sebab akibat tentang suatu fenomena, maka itu adalah jenis teks yang dikatakan teks eksplanasi kausal. Yang mana teks eksplanasi kausal berisikan sebab akibat. Selanjutnya teks eksplanasi faktorial ini berisikan
efek dari yang ditimbulkan dalam fenomena tersebut. Jadi apa yang menjadi hasil atau efeknya setelah terjadi suatu fenomena tersebut, maka itulah yang disebut dengan faktorial. Teks tersebut berisikan hasil atau efeknya. Nah, yang terakhir, teks eksplanasi teoritis ini berisikan tentang spekulasi, kemungkinan, dugaan atau prediksi ke depannya setelah bencana terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka si penulis akan menuliskan sebelum menutup teks tersebut, sebelum menulis kesimpulan, maka si penulis akan menyertakan tentang prediksi-prediksi atau spekulasi atau juga yang disebut dengan kemungkinan yang akan terjadi. Itulah disebut dengan teks eksplanasi teoritis. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga siswa Bapak sekalian di rumah dapat memahaminya tentang teks eksplanasi, dan kita akan sambung di hari atau pertemuan berikutnya tentang teks eksplanasi.